Selanjutnya kita akan terus belajar kebenaran. Ketika Tuhan Kristus berkata, "Jika aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku." Kita memahami bahwa ditinggikan hanya berarti disalibkan di kayu salib. Maka setelah Tuhan kita disalibkan, apakah ia benar-benar menarik juga bangsa-bangsa non-Yahudi untuk datang mengikutinya? Memang benar, semua yang ditentukan sebelumnya oleh Bapa untuk diselamatkan. Mereka semua akan percaya kepada nama Tuhan Kristus. Pada saat itu, banyak orang berkata kepadanya, "Kami mendengar dalam hukum Taurat dikatakan, Kristus tetap selamanya. Mengapa engkau berkata anak manusia harus ditinggikan?" Siapakah anak manusia itu? Ia tidak langsung mengatakan anak manusia itu adalah aku. Melainkan Tuhan menjawab secara tersirat tentang terang. Waktumu bersama terang ini tidak lama lagi. Hendaklah kamu berjalan selagi masih ada terang, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Orang yang berjalan dalam kegelapan. Tidak tahu kemana ia pergi. Kamu harus memanfaatkan waktu selagi masih ada terang. Dan percayalah kepada terang itu. Maka kamu akan menjadi anak-anak terang. Kita tahu bahwa terang di sini merujuk pada Tuhan Yesus. Artinya, waktu keberadaan terang di tengah-tengahmu tidak lama lagi. Artinya, waktu keberadaan Yesus di dunia ini tidak lama lagi. Lalu ia berkata lagi, hendaklah kamu berjalan selagi masih ada terang, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Artinya, selagi aku masih hidup di dunia ini, dan kamu masih punya kesempatan untuk mengenalku. Sejaralah percaya kepadaku, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Jika kamu tidak percaya kepadaku, pada akhirnya kamu akan dikuasai oleh kegelapan. Sejak dahulu kala, kita tidak pernah mendengar bahwa seseorang harus percaya kepada satu pribadi. Percaya kepada satu pribadi untuk lepas dari kegelapan. Baru sejak Tuhan Kristus turun ke dunia sebagai manusia, kita mendengar tentang percaya. Percaya kepada satu pribadi. Dalam perjanjian lama sebelumnya, tidak pernah terdengar tentang percaya kepada satu pribadi. Namun dalam perjanjian baru, Injil pertama kali menyatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percaya kepada Injil berarti percaya kepada Kristus. Injil itu sendiri adalah Kristus. Bagaimana mungkin kita cukup hanya percaya kepada satu pribadi? Apakah dengan percaya kepada satu pribadi kita tidak lagi menyembah berhala? Apakah dengan percaya kepada satu pribadi kita tidak lagi berbuat dosa? Apakah dengan percaya kepada satu pribadi kita menjadi orang yang kudus dan mulia? Memang benar, ketika kita percaya kepada Tuhan Kristus, kita menjadi orang yang kudus dan mulia. Karena itulah dikatakan, hendaklah kamu percaya kepada terang selagi masih ada terang. Percayalah kepada terang selagi masih ada terang, dan berjalanlah dalam terang. Maka kita akan lepas dari kegelapan. Orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana ia pergi. Dulu, sebelum kita mengenal Tuhan, kita berjalan dalam kegelapan. Kita benar-benar tidak tahu kemana harus pergi. Sekarang kita telah mengenal terang. Kita tahu bahwa kita harus kembali ke rumah Bapa dan berdiri tegak di atas lautan kaca. Berdiri di hadapan Allah. Melihat wajah Allah. Seperti saudara Sibo sekarang, dalam rohnya ia tahu bahwa ia harus kembali ke rumah Bapa. Harus duduk di sisi Bapa. Duduk di sisi Tuhan. Memiliki kerinduan seperti ini. Karena ia telah memiliki terang. Memiliki terang Bapa dan terang Tuhan Kristus di dalam dirinya. Karena itu, kita harus percaya kepada terang. Kita akan berjalan dalam terang. Dan akhirnya menjadi anak-anak terang. Sejak dahulu kala kita memang tidak pernah mendengar bahwa dengan percaya kepada terang kita akan menjadi anak-anak terang. Namun setelah Injil ini diberitakan, kita menemukan bahwa dengan percaya kepada Tuhan Kristus, kita benar-benar menjadi anak-anak Allah, Bapa yang adalah terang abadi. Dan juga menjadi anak-anak Tuhan Kristus, Tuhan yang adalah terang abadi. Kita adalah anak-anak Allah, sekaligus anak-anak Tuhan. Inilah hal yang ajaib. Inilah iman yang sejati kepada terang. Cahaya mampu menempatkan terang kehidupan di dalam diri kita, sehingga kita menjadi anak-anak terang. Biarlah kemuliaan diberikan kepada Bapa, Tuhan,